Saya Anis Farida, NIM 12205183004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Nah, multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua definisi, yaitu definisi sebelum tahun 1980-an dan definisi sesudah tahun 1980-an. Sebelum tahun 1980-an atau pada era 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Nah, di dalam pengertian multimedia diartikan sebagai ragam media yang digunakan untuk penyajian materi pelajaran, misalnya penggunaan wallcard atau grafik yang dibuat di atas kertas karton yang ditempelkan di dinding. Nah, multimedia secara tradisional merujuk kepada penggunaan beberapa media, sedangkan media pada zaman sekarang merujuk kepada penggunaan gabungan beberapa media dalam penyajian pembelajaran melalui komputer. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar maupun video. Dari sekian definisi yang menyebutkan bahwa pada dasarnya multimedia adalah sebuah integrasi beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, gambar, dan kontrol melalui komputer baik secara offline maupun online, dan terdapat interaktivitas melalui media dan user. Demikian juga dengan kesimpulan, multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan kontrol secara interaktif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwidiana, NIM 12205183015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang saya jelaskan di sini mengenai multimedia linear. Pada umumnya, multimedia linear ini menyajikan sebuah presentasi tanpa menggunakan navigasi. Jadi di dalamnya tidak ada kontrol. Mempunyai struktur alur cerita secara berurutan dan menggunakan proyektor sebagai bahan dari presentasi. Nah, kemudian multimedia linear ini menggunakan instruksi yang sangat sederhana, yaitu menggunakan turn on dan turn off. Setelah multimedia linear ini berada dalam proses turn on, maka itu akan berjalan terus-menerus sampai berhenti dengan sendirinya. Nah, ciri-ciri dari multimedia linear ini yang pertama yaitu sederhana, yang kedua yaitu bersifat logikal, yang ketiga yaitu ideal untuk produk yang kecil. Nah, contohnya apa saja? Yaitu contohnya pemutaran film, televisi, radio, dan lain-lain. Media pembelajaran linear dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Media yang dapat digabungkan berasal dari berbagai media yang terdiri dari teks, gambar, suara, video, animasi, grafik yang kemudian dikemas dalam sebuah file digital yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada publik.
Dalam media pembelajaran banyak sekali macam-macamnya, di antaranya yaitu media audio, yaitu proses pembelajaran dengan cara perekaman dan transisi suara. Yang kedua yaitu media gambar diam, media yang berupa gambar yang dihasilkan dari proses fotografi. Kemudian ada media televisi, media yang menampilkan pesan secara audiovisual dan juga gerak. Terima kasih, presentasi saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edi Yusuf. Di sini akan menjelaskan mengenai multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer atau tampilan memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya atau user. Menurut Elson Cook, multimedia interaktif adalah kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi pengalaman komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas channel yang terintegrasi penafsiran tidak ada. Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media, yaitu audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbolis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna akhir dari salah satu dari unsur media dapat memberikan secara individu. Terus kemudian multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna seperti TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna seperti game, aplikasi, dan lain sebagainya. Terus pengaplikasian multimedia interaktif. Ada beberapa produksi multimedia interaktif, yaitu produksi atau pembuatan multimedia dan interaksi serta aplikasi pendidikan dan tes pengguna. Kemudian karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Kedua, bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Kemudian bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Kemudian kemampuan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia interaktif memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh media lain, diantaranya kemampuan multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Kemampuan multimedia dalam meningkatkan kreativitas sudah teruji karena multimedia juga memiliki unsur interaktif di antara pendidik dan peserta didik. Kemudian multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dan menentukan topik proses pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan topik proses belajar yang sesuai dan disukainya. Kemudian, multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar. Dalam proses belajar, pembentukan komputer bisa dilaksanakan secara kelompok atau perorangan individual.
visual. Kemudian elemen multimedia interaktif dalam pembelajaran, yaitu ada 5 elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif, yaitu teks, grafik, audio, video, dan animasi. Multimedia interaktif adalah menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, video, dan interaktif. Grant dan Brown pun menjelaskan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penyajian multimedia, yaitu yang pertama, metode berbasis kertas, paper-based, contohnya buku, majalah, dan brosur. Kemudian berbasis cahaya, light-based, contohnya slide show dan transparansi. Berbasis suara, yaitu audio-based, contohnya CD player, tape recorder, dan radio. Kemudian berbasis gambar bergerak atau moving image based, contohnya televisi, VCR, dan film. Dan yang terakhir berbasis digital, yaitu digital based, contohnya komputer. Kelebihan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Kelebihan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Kemudian pendidik akan selalu dituntut untuk kreativitas inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Kemudian mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Terus menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau peraga yang konvensional. Terus yang terakhir, melatih peserta didik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayati, absen 31, nomor NIM 12205183185. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek media. Nah, dalam aspek media ini menggunakan multimedia interaktif. Media yang digunakan dapat memperlancar proses penyampaian informasi kepada peserta didik. Nah, aspek yang dilihat dalam validasi multimedia pembelajaran interaktif ini adalah yang pertama yaitu tampilan multimedia yang berisi. Yang pertama, penilaian mengenai tampilan gambar. Yang kedua, efektivitas penggunaan tombol navigasi. Yang ketiga yaitu efektivitas penggunaan teks dan animasi. Nah, selanjutnya yaitu aspek media. Aspek media ini meliputi yang pertama aspek interface, yang kedua yaitu aspek navigasi, yang ketiga yaitu aspek daya tahan. Nah, dalam aspek interface ini meliputi yang pertama yaitu tampilan produk, yang kedua penyajian, yang ketiga teks, yang keempat video, yang kelima audio, yang keenam animasi, dan yang ketujuh yaitu kemudahan dipahami dan fungsi sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu aspek navigasi. Yang pertama, navigasi aids atau alat bantu atau link. Nah, yang kedua, konsistensi navigasi. Yang keempat, konsistensi tombol. Yang kelima, indeks. Yang keempat, indeks. Yang kelima, previous. Yang keenam, next. Yang ketujuh, exit. Yang kedelapan, user control. Nah, selanjutnya, aspek daya tahan meliputi yang pertama, kemudahan mengakses, yang kedua yaitu daya tahan untuk aktivitas formal, yang ketiga yaitu daya tahan untuk aktivitas mandiri. Nah, yang keempat yaitu daya tahan dipakai pada komputer lain. Yang selanjutnya yaitu informasi atau materi penyajian melalui teks
dapat dilihat dengan baik jika disertai dengan gambar. Nah, hal ini disebutkan dalam teori yang di dalamnya dibahas tentang sistem kognitif manusia terdiri dari dua sistem. Yang pertama yaitu sistem verbal dan yang kedua yaitu sistem gambar atau visual. Nah, jadi dengan adanya gambar dalam teks ini dapat meningkatkan memori peserta didik ini. Jadi peserta didik akan lebih paham dan lebih meningkatkan tingkat kepahamannya. Yang selanjutnya yaitu animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian peserta didik jika digunakan secara tepat. Nah, animasi dapat membantu proses pembelajaran jika peserta didik ini hanya akan dapat melakukan proses kognitif jika dibantu dengan animasi. Nah, sedangkan tanpa animasi, proses kognitif ini juga tidak dapat dilakukan. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kelayakan. Kelayakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang patut untuk disajikan. Kemudian Amrullah menyatakan bahwa kelayakan multimedia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, kelayakan materi, yaitu kesesuaian isi media dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kelayakan media, yang berisi format media, kualitas media, dan kesesuaian konsep. Kelayakan suatu proyek dapat diukur dengan 4 macam kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis, kemudian yang kedua, kelayakan ekonomi dan finansial, yang ketiga, kelayakan politis, dan yang terakhir, kelayakan administratif. 2 kriteria prinsip yang termasuk dalam kategori teknis adalah efektivitas dan ketercukupan. Efektif yang berarti proyek dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kelayakan ekonomi dan finansial berkaitan dengan biaya dan keuntungan. Sedangkan kelayakan politis berkaitan dengan perkiraan pengaruh proyek terhadap berbagai peran atau kekuatan politik di masyarakat dan pemerintahan. Kelayakan administratif mengukur apakah proyek tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem administrasi pemerintahan yang ada. Kriteria penilaian kelayakan multimedia pembelajaran dilakukan oleh beberapa ahli. Yang pertama, ahli materi atau kriteria pendidikan. Kemudian yang kedua, ahli media, kriteria tampilan program. Yang ketiga, ahli materi dan pengguna, kriteria pendidikan dan tampilan program. Setelah dilakukan validasi oleh para ahli, kemudian multimedia diuji cobakan kepada siswa, yaitu kriteria kualitas teknik. Terima kasih.